Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya akan reading untuk zodiak Virgo dengan tema Dia yang Meninggalkanmu. Dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang sudah tidak lagi bersama denganmu di dalam suatu hubungan, bisa di dalam kondisi hubungan yang sudah tidak jelas atau terabaikan dari pasangan. Kita mulai. Sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi, untuk yang hubungannya sedang baik-baik saja ya, sebaiknya dipertimbangkan di dalam melanjutkan menonton tayangan ini. Karena reading ini memang saya tujukan hanya untuk teman-teman Virgo yang saat ini kondisi hubungannya sedang ada permasalahan ya. Reading ini juga bersifat general, energi yang terbaca akan random ya pastinya. Sehingga belum tentu resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Virgo secara keseluruhan. Silakan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini nanti, apakah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini ya. Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untuk Anda, karena yang terbaca adalah energi dari orang lain. Saran saya di sini, jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan hubungan ya, atau permasalahan apapun ya, hanya berdasarkan melihat general reading. Saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran card ini, silahkan diambil pesan positif ya dari reading ini jika ada. Oke, untuk kartu yang pertama, The Lovers ya. Ini lebih ke koneksi yang dirasakan oleh seseorang yang saat ini sudah tidak lagi menjalin hubungan bersama dengan Virgo ya. Dia masih merasakan koneksi di antara kalian di sini. Di alam bawah sadar kalian sepertinya masih terhubung ya satu dengan yang lain. Jadi kalau salah satu merasakan sesuatu hal, kurang lebih yang satunya juga merasakan hal yang sama. Sehubungan dengan apa yang difikirkan tentang hubungan pastinya ya. Kayak misalnya teringat tentang hal yang menyakitkan ya. Mungkin yang satunya jika dia adalah seseorang yang menyebabkan rasa sakit hati itu ya, maka ya dia mengingat hal yang dilakukannya ya. Atau seandainya dia yang disakiti, kemudian yang satunya ingat pada saat menyakiti ya, pastinya itu adalah dua hal ya yang sama-sama, terkadang sama-sama difikirkan di dalam satu kondisi ya. Oke. Dan di kartu kedua, Queen of Swords ya. Ini lebih ke seseorang ini ya, walaupun dia menyadari ada koneksi di antara kalian ya di dalam hubungan, tetapi dia tetap seperti kembali kepada apa yang menjadi prioritas di dalam dirinya ya. Dia saat ini prioritasnya adalah mewujudkan apa yang selama ini tertunda ya, apa yang selama ini menjadi keinginannya tetapi belum diwujudkan. Jadi dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya sepertinya ya. Dia kembali kepada apa yang memang ingin dia tuju, ingin dia capai ya. Dia tahu caranya berbahagia harus seperti apa ya. Oke, untuk kartu ketiga, The Tower ya, kondisinya memang sudah sulit ya di sini. Karena sudah ada terlanjur adanya sebuah kepercayaan yang runtuh ya. Komitmen yang sudah tidak lagi seperti dahulu ya pastinya ya, karena sudah terlanjur ada permasalahan yang sepertinya cukup besar di sini. Karena bisa merubah kondisi, bisa merubah perasaan di sini ya, yang tadinya berbahagia menjadi sebaliknya di sini.
Oke, untuk kartu keempat, The Magician, ya. Ini adalah seseorang yang saat ini, ya, yang dia sudah tidak memiliki hubungan bersama dengan Virgo, ya, dimana dia adalah seseorang yang pintar mengkondisikan apa yang dia inginkan, ya. Jadi dia bisa mewujudkan sebuah kondisi seperti apa yang menjadi keinginannya sesuai dengan bayangan di pikirannya. Jadi dia adalah seorang yang pintar bergaul, ya, pintar menciptakan kondisi, ya. Dia tahu apa yang dia mau dan bagaimana cara dia mewujudkan apa yang menjadi keinginannya itu. Untuk kartu kelima, Eight of Cups, ya. Oke, saat ini dia sudah tidak lagi bersikap sama seperti sebelumnya. Jadi dia meninggalkan banyak sikap yang tadinya ada di dalam hubungan, ya. Contohnya misalnya tadinya di dalam hubungan kalau ada permasalahan maka dia akan mencari solusi, ya, dengan dia memulai komunikasi misalnya. Saat ini sudah tidak lagi, ya. Jika ada komunikasi yang tidak berjalan dengan semestinya maka dia akan pasif misalnya seperti itu, karena dia berpikir bahwa untuk saat ini lebih baik diam, ya. Di kartu kelima ini intinya adalah dia sudah memiliki sikap yang berbeda dari sebelumnya karena dia merasa sikap saat ini itu lebih tepat, ya, dia lakukan daripada dia harus mengulang banyak sikap, banyak tindakan yang sama seperti sebelumnya yang dia berpikir bahwa di situ dia tidak menemukan apa yang menjadi ekspektasinya dengan sikap tersebut, ya. Untuk kartu keenam, The Moon. Ini lebih ke komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, ya. Bisa jadi di sini hubungan yang menjadi tidak pasti karena mungkin ditinggalkan begitu saja juga bisa, ya. Atau salah satu tidak memberikan sebuah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, sehingga di sini salah satu seperti merasa ditinggal tanpa kepastian, ya, atau di sini juga bisa dikatakan dua-duanya sama sekali tidak berkomunikasi juga bisa, ya, karena benar-benar tidak terlihat adanya sebuah tindakan yang jelas, ya, di sini, ya. Oke, The Devil, ya, ini hal yang mengecewakan, hal yang negatif yang dirasakan oleh seseorang yang saat ini sudah tidak lagi bersama dengan Virgo, ya, dimana itu berasal dari permasalahan di dalam hubungan, ya. Mungkin teringat permasalahan yang menyakitkan misalnya, maka itu akan membekas, akan membuat semangatnya hilang pada saat itu, akan membuat dia uring-uringan misalnya seperti itu. Untuk kartu ke-8, King of Wands, ya. Ini bisa dari dua sisi. Yang pertama adalah dia merasa bahwa di dalam hubungan ini ada yang memiliki tujuan lain, ada yang tidak tulus, ya, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ya, misalnya seperti itu. Yang kedua, dia tahu bahwa dia sudah bersikap kurang baik terhadap pasangan juga bisa, curang, ya, atau tidak jujur misalnya seperti itu. Jadi ada dua kondisi, silakan dikondisikan, ya, karena ini juga bisa vice versa. Untuk kartu ke-9, The Wheel, ya. Oke, ini adalah energi masa lalu yang terkadang datang atau hadir di dalam hidupnya. Bisa tiba-tiba Virgo dan seseorang ini bertemu langsung, atau Virgo dan seseorang ini saling sapa di sosial media, ya. Tiba-tiba bertemu, tiba-tiba melihat, ya, atau mungkin kalian terhubung dalam satu circle pertemanan juga bisa. Jadi terkadang bisa saling bertemu, saling melihat, atau temannya membicarakan, ya, membicarakan Virgo, atau Virgo temannya membicarakan seseorang ini, ya. Jadi masih ada hal yang bisa mengkondisikan kalian untuk saling terhubung atau saling bertemu kembali dengan energi yang lama yang seharusnya sudah berlalu, ya. Untuk kartu ke-10, Five of Swords, ya. Oke, ini adalah perasaan galau atau ada pertentangan di dalam diri seseorang ini, ya. Mungkin jika dia setelah melihat Virgo di dalam sosial media misalnya, kemudian dia jadi, ya,
ada pertentangan di dalam diri antara kangen atau antara kesal ya atau apapun itu ya. Karena di sini ada dua hal yang berbeda di dalam hatinya ya. Jadi dua hal yang berbeda itu membuat di dalam dirinya ada semacam gejolak ya. Sangat wajar ya, seseorang yang sudah pernah menjalin hubungan ya, dan di saat hubungannya itu sudah selesai dan di situ ada sebuah permasalahan yang kurang lebih membuat perasaan benci tapi rindu ya. Pada akhirnya ya sangat berpotensi memunculkan energi Five of Swords ya. Oke, satu kartu lagi. Satu kartu lagi untuk Virgo. Oke. Nanti dibaca, satu kartu jatuh. Temperance ya. Oke. Jika dikondisikan di sini ya, dua kartu ini berbicara tentang jadi dia sudah berusaha untuk healing sebenarnya. Dia sudah berusaha untuk melepaskan segala sesuatu hal yang negatif ya, yang ada di kartu ketujuh, The Devil ya. Dan di situ sebenarnya di dasar hatinya ada keikhlasan, ada ketulusan ya. Hanya saja terkadang memang energi dari perasaan kecewa itu terkadang memang muncul ya. Terkadang masih muncul dan kemudian berganti dengan kondisi yang berbeda ya, karena masih ada perasaan sayang juga mungkin di sini ya. Seperti yang kesimpulan tadi ya, benci tapi rindu ya. Oke. Virgo, semoga saja ke depannya ya, jika memang Virgo dan seseorang ini ada kesempatan untuk bersama karena memang satu dengan yang lainnya mungkin adalah yang terbaik ya, maka sang pemilik semesta pastinya juga akan menyatukan kalian kembali. Semoga apa yang sudah terjadi di sini bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya agar tidak mengulang kesalahan yang sama ya. Dan semoga saja Virgo dan seseorang ini ya yang sudah pergi dari hubungan ya, bertemu dengan apa yang menjadi harapan tentang kebahagiaan dari sebuah hubungan ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.